Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya di Akuntansi Manajemen. Pertemuan kali ini kita akan bahas masalah capital budgeting atau penganggaran modal. Penganggaran modal ini muncul atas dana perusahaan yang berlebih kemudian ingin diinvestasikan. Nah, investasinya dalam bentuk apa? Atau ada banyak pilihan investasi sehingga perusahaan harus memutuskan dengan menganalisisnya. Jadi kalau kita lihat dari definisi, capital budgeting itu adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik atau perusahaan. Nah, tahapan dari capital budgeting ini tentunya yang pertama adalah melakukan identifikasi. Jadi beberapa investasi harus kita identifikasi untuk menemukan mana kesempatan yang punya potensi bagus. Nah, di antara potensi yang bagus itu ya, potensi yang mendapatkan pengembalian terbaik. Terbaik dalam hal waktu dan terbaik dalam hal nilai. Tahapan yang kedua adalah tahap pengembangan. Ya, membutuhkan perkiraan yang relevan dari cash inflow ataupun outflow-nya. Kemudian tahapan ketiga adalah tahap seleksi, menggunakan teknik capital budgeting yang sesuai untuk membantu proses akhir keputusan apakah investasi itu accepted, diterima, atau reject, ditolak. Jadi dari beberapa analisis investasi itu pasti dibutuhkan dengan pengetahuan bahwa investasi yang terbaik yang akan dipilih, gitu ya. Yang keempat adalah tahapan implementasi, melaksanakan proyek yang diterima, kemudian melakukan evaluasi. Tahap kelima adalah follow up, tahap di mana manajer mereview, kemudian mengaudit hasil dari proyek investasi. Ya. Baik, nah teknik capital budgeting ini kita akan menganalisis investasi itu dengan beberapa teknik ya. Ada setidaknya 6 teknik. Yang pertama pakai payback period, kemudian discount payback period, ada net present value NPV, kemudian profitability index PI atau benefit cost ratio BCR. Kemudian yang kelima ada internal rate of return IRR, dan yang keenam ada modified internal rate of return. Jadi ada 6 metode yang akan kita bahas. Yang pertama payback period. Jadi di payback period ini menunjukkan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk melunasi atau mengembalikan pengeluaran investasi awalnya. Initial investment-nya. Kemudian teknik ini mengukur seberapa cepat proyek ini mengembalikan investasi awal atau modal yang dikeluarkan dalam investasi ini di awal. Nah, kriterianya adalah ketika payback periodnya itu terkecil atau tercepat, atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal itu paling cepat, itu akan diterima atau pilihan investasi itu akan diterima karena kriterianya lebih cepat. Nah, rumusnya itu adalah jika cash inflow-nya itu sama setiap tahunnya, maka pakai rumus investasi dibagi dengan cash inflow per tahunnya. Jadi seberapa banyak tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Kemudian jika cash inflow-nya tidak sama ya setiap tahunnya, maka dihitung dengan secara kumulatif. Dari totalnya berapa, kemudian total modal yang dibutuhkan berapa, total tahun untuk sampai dengan modal itu tercukupi itu berapa periode. Semakin cepat semakin bagus. Keuntungan payback period yang pertama adalah menggunakan arus kas. Kemudian mudah dihitung, mudah dimengerti, bisa digunakan sebagai alat seleksi awal. Yang paling cepat mendatangkan keuntungan mengembalikan modal yaitu yang diambil. Nah, namun juga ada kelemahan ya. Kelemahannya adalah mengajukan nilai waktu uang. Jadi tanpa ada present value-nya. Semakin lama nilai uang itu juga semakin turun kan gitu. Nah, ini tidak, atau mengabaikan nilai waktu uang. Guna mengajukan arus kas yang terjadi setelah periode pembayaran kembali.
Nah, kemudian ada yang kedua selain dari payback period, ini adalah discount payback period. Mirip dengan payback period ya, tetapi metode ini memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi ada modifikasi sedikit dengan memperhitungkan present value-nya. Nah, semua cash inflow ini di present value-kan terlebih dahulu, baru kemudian dihitung payback period-nya. Jadi semakin lama nilai uang itu semakin kecil. Namun dengan tingkat persentase net present value itu dihitung kemudian diakumulasikannya. Nah, keuntungannya dari diskon payback period ini yang pertama menggunakan arus kas, kemudian mudah dihitung, mudah dimengerti, kemudian juga mempertimbangkan nilai waktu uang. Kemudian juga ada kelemahan tentunya ya. Di metode diskon payback period yang didiskontokan atau payback period yang didiskontokan ini mengacukan arus kas yang terjadi setelah periode pembayaran kembali. Jadi kalau sudah habis tapi masih ada pembayaran kembalinya, nah ini tidak dihitungkan karena yang dihitungkan hanya periodnya. Nah, selanjutnya ada metode net present value NPV. Ini ya, present value cash inflow dikurangi dengan investasi awal. Ya, kriterianya adalah ketika NPV-nya ini lebih besar dari 0, maka proyeknya diterima. Begitu sebaliknya, kalau kurang atau sama dengan 0, proyeknya ditolak. Ini berarti jelek kan itu. Kemudian kelebihan dari NPV ini menggunakan arus kas, memakai nilai waktu uang, kemudian konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Namun kelemahannya adalah membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Jadi memperhitungkan nilai uang yang akan datang, juga memperhitungkan biaya yang akan muncul atas itu semuanya. Nah, metode yang selanjutnya adalah Profitability Index atau PI, atau sering disebut juga dengan Benefit Cost Ratio BCR. Nah, ini menunjukkan perbandingan antara present value cash flow dengan investasinya. Ya, present value cash inflow dibagi dengan investasi. Rumusnya seperti ini. Nah, kriterianya apakah proyek itu diterima atau ditolak ketika PI itu lebih besar dari 1, maka proyek boleh diterima. Sebaliknya, kalau PI-nya itu kurang atau sama dengan 1, proyeknya akan ditolak. Gitu ya. Nah, kelebihan dari PI menggunakan arus kas, kemudian memakai nilai uang, nilai waktu uang ya, kemudian konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham, namun juga ada kekurangannya, yaitu membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Ini hampir sama dengan metode sebelumnya ya, net present value. Nah, selanjutnya ada metode internal rate of return atau IRR. Ini adalah tingkat bunga yang memberikan net present value suatu proyek sama dengan 0. Menggunakan trial and error, yaitu mencari berapa nilai interest bunga sehingga memberikan NPV yang positif dan negatif. Nah, kemudian IRR ini dicari dengan menggunakan interpolasi linear. Nah, kriterianya diterima atau ditolak dari proyek yang dipilih itu ketika nilai IRR itu lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan berbanding dengan proyek yang diterima. Artinya, kalau lebih besar berarti proyeknya diterima, kan itu. Nah, begitu sebaliknya kalau IRR-nya lebih kecil atau sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek tersebut ya layaknya ditolak, kan itu. Nah, kelebihan dari IRR ini menggunakan arus kas, kemudian memakai nilai mata uang, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun kelemahannya adalah membutuhkan perlaman yang jangka panjang, yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Nah, kemudian juga dimungkinkan bahwa IRR ini berganda, ya, kemungkinan IRR-nya berganda. Oke. Rumus dari IRR
ya, IRR, interest atau bunga ya, ditambah dengan NPV, net present value pertama, dibagi dengan NPV pertama dikurangi periode berikutnya, kemudian dikalikan dengan interest berikutnya dibagi dengan sebelumnya, interest sebelumnya. Oke. Lanjut, ada modified internal rate of return. Jadi modifikasi dari IRR. Ini menggunakan asumsi bahwa semua arus kas yang masuk itu sepanjang usia proyek ini akan diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan hingga habis proyeknya. Jadi yang sudah diterima diinvestasikan kembali juga. Jadi bertingkat. Nah, kriteria penerimaan proyeknya ketika MIRR itu lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka lainnya diterima. Begitu sebaliknya ketika MIRR ini lebih kecil ya, atau sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan, ya selanjutnya harus ditolak. Nah, kelebihan dari MIRR ini menggunakan arus kas, memakai nilai uang, waktu uang, kemudian konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kelemahannya membutuhkan pengalaman juga panjang, detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Kemudian mengasumsikan arus kas sepanjang usia proyek direinvestasikan pada tingkat pengambilan yang diinginkan. Jadi ada 6 metode pemilihan investasi atau proyek. Apakah proyek yang dipilih layak diterima atau ditolak? Seperti itu. Untuk contohnya kita akan bahas di pertemuan ruang kelas. Terima kasih. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.